Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Singkong. Begitu banyak namanya. Ada yang mengatakan itu singkong. Ada yang mengatakan sampe. Ada yang mengatakan budin. Ada yang mengatakan dangder. Ada yang mengatakan telo atau tela, dan banyak lagi yang lainnya. Begitupun kita beragama. Begitu banyak nama. Tapi pada hakikatnya sama. Jadi kalau menurut sudut pandang saya, untuk apa kita berebut nama? Mau orang mengatakan itu singkong, mau dia menyebutnya itu sampe, budin, dangder, telo, dan lain sebagainya. Toh intinya itu sama. Jadi kalau menurut saya, jangan habiskan waktu kita hanya berebut nama. Yang harus kita cari adalah yang punya nama. Percuma kita tahu nama singkong. Konon katanya bahwa singkong itu rasanya seperti ini, enak, nikmat. Tapi itu baru konon. Itu baru katanya. Seharusnya kalau kita mau tahu yang sebenarnya singkong, tentu kita harus tahu detailnya bahwa batang singkong itu seperti ini, daunnya seperti ini, bentuknya kita tahu persis. Maka kita akan bisa mengambil buahnya. Dan setelah kita bertemu dengan buahnya, tentu kita bisa menikmati buah tersebut. Ketika menurut kita, ketika sudut pandang kita hanya taunya singkong, itu tuh namanya singkong, maka ketika ada orang yang lain yang mengatakan bahwa itu adalah sampe, kita akan menolaknya. Padahal kalau kita sadar, toh sama. Itu juga. Cuma sudut pandang kita saja yang berbeda. Jadi kalau menurut saya, kita akan buang-buang waktu percuma ketika kita hanya berada di namanya saja. Apapun dalam sudut pandang panjenengan, singkong, mau itu dikatakan singkong, mau itu dikatakan apapun, ketika kita tahu bentuknya, ketika kita bertemu, ini loh sampe, ini loh singkong, ternyata kita pertemukan, loh sama. Ketika kedua-duanya, ketika kedua belah pihak itu tahu betul yang namanya itu,
Jadi ketika dia pada awalnya berebut bahwa ini sampo, ini singkong, ketika tidak singkong, kamu salah. Dari pihak sana ketika ini bukan sampo, tidak sampo, salah. Coba mari kita bertemu, mana yang menurut panjenengan singkong dan mana yang menurut saya sampo. Ketika mereka bertemu dan yang bertemu itu tahu betul, kedua-duanya tahu betul tentang itu, tentang tanaman itu. Ketika bertemu, loh, sama. Hanya penyebutannya saja yang berbeda ternyata. Begitupun kita beriman. Begitupun kita bertauhid. Begitupun kita bertuhan. Hanya namanya saja yang berbeda. Maka mari, apapun yang panjenengan tahu, ketahuilah, pengetahuan itu sampai benar-benar tahu. Dari manapun dan apapun yang menurut panjenengan yakini, ketika kita sampai pada intinya sama, maka janganlah berebut nama. Karena ketika kita tahu intinya dari yang punya nama itu, hakikatnya sama. Agama itu untuk perdamaian. Diciptakan untuk kedamaian, bukan untuk saling bermusuhan. Perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah, karena supaya kita mengenal satu dengan yang lain. Dalam sudut pandang saya, apapun agama panjenengan, ketika panjenengan bisa sampai di titik murni di dalam ajaran panjenengan, maka panjenengan akan tahu. Dan bagi saya, panjenengan sudah sampai di titik rahmatan lil alamin. Apapun agama panjenengan, panjenengan akan masuk, disadari atau tidak, panjenengan akan tahu betul apa yang dimaksud rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin itu bukan milik golongan. Kalau bahasanya, iya, itu milik satu golongan. Tapi hakikatnya panjenengan akan bisa masuk juga ke dalam rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin itu akan hilang seluruh perbedaan. Tidak akan ada lagi perbedaan. Karena itu akan merujuk kepada satu titik asal usul.
Kita ini sudah lama sangat lama sekali berkeyakinan, tapi kebanyakan dari kita baru sebatas katanya. Tapi bagi panjenengan yang sudah merasa nyaman hanya di tingkat katanya, toh tidak ada masalah buat saya. Karena saya tahu rahmatan lil alamin. Sebenarnya kalau kita bisa benar-benar memahami apa sih rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin dalam sudut pandang saya untuk semesta alam. Di dalam semesta alam begitu banyak tumbuhan, sebanyak yang kita tahu. Itulah hakikat rahmatan lil alamin. Maka ketika kita masih melihat perbedaan, dan perbedaan itu akan menimbulkan gesekan, dan gesekan itu akan menimbulkan luka di kedua belah pihak. Walaupun dia tahu kalimat rahmatan lil alamin, dia belum bisa masuk ke dalam kalimat rahmatan lil alamin. Karena kalimat, apapun kalimatnya, apapun bunyinya, itu adalah kulitnya. Kulit apapun, mau itu kulit sawit, mau itu kulit pisang, mau itu kulit duren, mau itu kulit singkong, yang namanya kulit itu di luar, dan yang namanya isi itu di dalam. Ketika kita merasa puas hanya memakan kulitnya, toh itu hak panjenengan. Siapa yang akan melarang? Tidak ada. Tapi kalau bagi saya pribadi, ya tentu tidak mau. Ketika saya temukan kulitnya, maka saya harus tahu isinya. Ketika saya tahu isinya, maka saya harus bisa menikmati isinya. Itu kalau bagi saya.
Kan tidak ada masalah ketika panjenengan sudah merasa nyaman di kulitnya. Tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ketika panjenengan sudah merasa kenyang hanya dengan memakan kulitnya, tidak ada masalah kan? Tapi juga panjenengan tidak bisa menyalahkan kalau ada orang yang ingin tahu apa sih di dalam kulitnya. Cara apapun, banyak cara, begitu banyak cara. Cara orang mengupas kelapa pun akan berbeda-beda. Coba, mari kita renungkan. Akan berbeda-beda. Ada yang pakai parang, ada yang pakai linggis, ada yang pakai apa itu. Jadi jangan permasalahkan cara itu. Kalau bagi saya, kalau dalam sudut pandang saya tidak akan mempermasalahkan cara itu. Karena cara itu hanya tekniknya. Yang pada intinya dia akan mengupas kulitnya untuk bisa menemukan isinya, untuk bisa menikmati isi yang dia kupas tersebut. Disinilah sama dengan kita beragama. Kita harus toleran dengan cara tersebut, dengan cara-cara saudara-saudara kita yang di luar sana. Bukan caranya, tapi hasilnya. Yang harus kita cerna adalah hasilnya. Ketika cara ini menurut saya yang paling benar, tapi kan belum tentu bagi saudara kita yang di luar sana. Orang dia mengupasnya pakai linggis, kita pakai parang. Sudah jangan perdebatkan perbedaan cara mengupas kulitnya. Yang penting, yakinlah saudaraku semua, teknik apapun yang kita lakukan, ketika kita sama-sama bisa mengupas kulitnya itu sampai kepada intinya yang di dalam kulit tersebut, bertemulah panjenengan dengan yang berbeda itu tadi pada awalnya. Saya bisa mengupas kelapa, ini pakai parang, dan ini hasilnya. Dan bertemulah dengan yang berbeda sudut pandang itu. Yang mengupas dia pakai linggis, ini hasilnya. Itu akan bulat sama. Tidak akan berbeda sedikit pun ketika yang kita kupas itu kelapa. Yang satu mengupas di sini, yang satu mengupas jauh di sana. Dan ketika sampai kepada intinya kelapa, yang jauh di sana dan yang mengupas di sini dengan cara, dengan alat yang berbeda, bertemulah. Maka akan sama. Inti kelapa itu sama, tidak berbeda. Begitupun kita dalam beragama.
kalau kita tembus sampai kepada hakikatnya, sampai kepada intinya, sama saudaraku, itulah intinya. Panjenengan dari manapun, bagi saya, panjenengan tahu rahmatan lil alamin. Mohon maaf saudaraku semua, jika ada bahasa saya yang kurang atau tidak berkenan di hati panjenengan. Ini hanya tentang sudut pandang. Siapa tahu ada kebenaran yang akan mengarahkan kita semua untuk terus melangkah, untuk bisa sampai kepada intinya inti dari apa yang sedang kita kupas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.